Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya menjadi asisten sutradara Hari Dagu untuk produksi dokumenter Gay Life in Bali atau Coming Out. Awalnya waktu itu saya masih di Jakarta. Tiba-tiba Hari nelpon ke kosan saya waktu itu sekitar tahun akhir 1999. Terus kemudian saya disuruh berangkat ke Bali. Kata Hari dia sedang mau produksi dokumenter Gay Life di Bali gitu. Tapi dia nggak menceritakan apa yang mau dibikin. Pokoknya kalau gue bisa, gue harus segera berangkat ke Bali gitu. Terus nanti sampai terminal Bali akan dijemput oleh manajer produksi gitu. Nah terus saya langsung kemas-kemas siang itu sekitar jam 2an. Terus saya kemas-kemas, saya langsung berangkat ke Pekalongan dulu karena rumah saya di Pekalongan. Saya pamit sama orang tua saya dan mencari bus yang bisa langsung ke Bali karena kebetulan waktu itu bapak saya pernah ke Bali naik bus ya. Jadi saya tanya-tanya dulu bagaimana untuk sampai Bali karena itu pertama kali saya ke Bali. Nah akhirnya dikasih tahu sama bapak saya, ini pesennya sini gitu. Terus akhirnya saya naik bus tujuan Surabaya. Nanti dari Surabaya nyambung yang Surabaya Bali karena waktu itu nyari yang langsung Bali memang nggak ada. Bus yang dari Pekalongan adanya ke Surabaya. Nah akhirnya saya berangkat ke Surabaya, tapi setelah berangkat itu saya ketiduran, jadi saya nggak turun terminal Surabaya, saya turun di terminal Malang. Waktu itu bangun-bangun sudah di terminal Malang. Terus kemudian dari Malang saya nyambung lagi yang ke Bali. Terus perjalanan menuju Bali menyeberang feri. Terus begitu di terminal sudah malam, udah hampir jam 7. Saya sampai terminal Bali. Terus dijemput sama Mbak Santi, manajer produksinya Hari. Kemudian saya diajak pakai mobilnya menemui Hari di seafood. Nah di seafood itu harus sambil makan sambil nge-briefing. Ntar rencananya begini, hari kedua rencana begini, hari ketiga rencana jadi apa namanya, biasanya saya jadi Astrada kan, saya datang materi naskahnya apa, saya breakdown, saya bikin jadwal. Kalau ini Hari udah nyiapin semua. Terus kemudian justru pengembangan fakta yang Hari butuhnya ketika di briefing. Jadi sudah rencana besok rencana syuting di restoran khas Bali. Di situ ada beberapa homo gay gitu ya, yang testimoni menceritakan pengalaman mereka, bagaimana mereka merasakan kalau dirinya mereka memang sudah mengalami perubahan menjadi gay atau homo gitu. Jadi macam-macam gitu. Ada yang menceritakan bahwa dia tidak merasa happy atau merasa kalau orang jatuh cinta atau kasmaran antara lawan jenis kan kita biasanya pegangan tangan aja udah seneng sekali, bisa berdua aja seneng sekali. Itu dia merasa tidak mendapatkan rasa itu, tidak mendapatkan feel kalau dengan lawan jenis itu bahagia atau nyaman gitu ya. Jadi dia lebih bahagia ketika dia sama laki-laki. Nah bahkan ada yang menceritakan ketika dia melakukan hubungan setubuh dengan perempuan, dia nggak bisa keluar dan nggak merasa enjoy, nggak merasa menikmatin itu. Terus kemudian ketika dia melakukan dengan laki-laki, dia merasa enjoy, dia merasa klimaks, merasakan segalanya seperti normalnya orang melakukan itu. Tapi sesama jenis ini bedanya seperti itu. Nah akhirnya cerita-cerita itu macam-macam. Ada yang salah satu ada yang mengaku dia dari kecil memang adat Bali itu dekat dengan hal-hal yang feminis, misalnya bunga, tarian, terus kemudian fashion atau tata busana yang ke perempuanan gitu. Jadi mereka untuk menjelaskan secara saintis apa sih itu homo itu atau gay itu atau penyimpangan seksual itu, mereka testimoni mereka rata-rata adalah
berdasarkan testimoni empiris, testimoni yang berdasarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu. Jadi ada yang sampai ada yang salah satu yang dia sukanya bergaul sama laki-laki, tapi dianya sendiri kayak perempuan gitu. Ada yang dia suka bergaul sama perempuan gitu, kadang dilarang orang tuanya, dia sedih gitu kan. Nah, ada juga yang cerita kalau dia juga heran gitu sampai mau bunuh diri karena sama orang tuanya dilarang untuk melambai atau seperti keperempuan-perempuanan gitu. Terus tapi dia bilang ya takdir saya begini gitu, sampai dia mau turun ke jurang. Nah, ketika mau turun ke jurang ada seorang laki-laki Jerman gitu yang menolong dia, terus diajak ngobrol, akhirnya nggak jadi bunuh diri loncat jurang, bahkan akhirnya mereka pacaran karena ternyata si bule Jerman ini dia juga gay. Nah, di satu pinggir sungai berbatu gitu, dia melakukan hubungan persetubuhan antara sesama jenis di sebuah semak-semak pinggir kali gitu, dan mereka akhirnya pacaran gitu. Tapi setelah pacaran lama, bule Jerman itu harus pulang ke Jerman. Si dia patah hati, tapi akhirnya masing-masing tokoh yang dibikin hari itu menemukan jati dirinya bahwa ya inilah takdir gue, inilah takdir dia, takdir si A si B itu menjadi homo, jadi gay gitu ya. Nah, kemudian dari testimoni, wawancara testimoni di sebuah kafe Bali itu, di resto Bali itu, berkembang lagi hari, oh lu punya cerita itu, lu kenal bule Jermannya, lu kenal si ini yang lu ceritain, itu di mana rumahnya, bisa dikontak nggak, mau nggak dia untuk membantu kita segala macam bla bla bla. Langsung dikontak apa segala macam. Jadi pengembangan deep apa namanya ya, in deep dokumenter itu, pendalaman dokumenter itu justru memang berkembang ketika kita mendapatkan sumber itu kita korek, kita gali, dia mengutarakan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan, kemudian dari situ kita menemukan informasi. Nah, itu kayaknya bisa digali. Akhirnya digali lagi sama Hari, dicari, itu di mana orangnya, bisa dihubungin nggak gitu, pacar lu atau apa. Terus yang menceritakan kalau dia dari kecil tradisinya di rumahnya itu suruh merangkai bunga, suruh menari, padahal dia laki-laki, sehingga dia sangat dekat dengan hal-hal yang feminim gitu. Suruh menata busana pawai gitu kan, sehingga dia benar-benar apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan wanita itu, ada dia laki-laki, sehingga akhirnya dia lemah lembut seperti wanita. Tapi di kampungnya itu, yang di dusunnya yang jauh dari Denpasar itu waktu itu kita kan syuting pertama di Denpasar. Nah, di Denpasar itu dia ngaku kerja di salon gitu, dan dia punya pacar seorang perempuan di kampung. Ya ketika kita datang ke desanya, memang pacarnya cantik, kecil, imut gitu, nggak kelihatan wanita nakal, benar-benar wanita desa yang klasik Bali gitu kan. Nah, tapi orang tuanya kalau nggak tahu kalau si anaknya ini sudah menjadi gay, kerja di salon. Nah, tapi si anaknya itu ya cerita kalau dia pernah nidurin pacarnya, dan dia tidak merasa enjoy, dia tidak merasakan selayaknya orang berhubungan gitu. Nah, akhirnya kita mengambil suasana adegan yang keseharian si tokoh ini melakukan merangkai bunga, terus berdoa di depan persembahan gitu kan, terus menari, terus merancang kostum untuk pawai gitu. Kita ambil, kita sama Hari itu minta, bisa nggak itu apa yang lu omongin kita syuting. Oke. Nah, akhirnya Hari mengambil pengambilan itu. Kebetulan di sana ada teman saya juga namanya Nyonyo yang jadi kameramennya, saya asisten. Terus ada tim dari Bali juga gitu. Setelah kita syuting yang di desa itu, memperlihatkan hubungan antara anak dan orang tuanya yang tidak tahu, notabene anaknya sebenarnya sudah gay gitu, dan masih ditutup-tutupi gitu, nggak
ya nggak berani lah gitu kan, di Indonesia kan belum mengakui seperti itu. Nah, terus kemudian Hari juga meminta supaya penggambaran yang ada yang hidup bareng gitu dengan bule Belanda gitu kan. Mereka ketemu ketika si si homo yang dari Bali itu yang jadi perempuannya itu ada di waktu kecil gitu ketemu sama si bule yang gay ini, yang gay sebagai laki-lakinya, yang dari Bali sebagai perempuannya. Sejak kecil gitu sudah bareng gitu, tapi yang lebih tua yang dari Belandanya yang jadi laki-lakinya gitu. Nah, karena sekecil terus habis itu si orang Belanda itu harus pergi, harus pulang ke negaranya, dan yang homo dari Bali yang dia sebagai perempuannya itu dia merasa patah hati gitu, kehilangan sekali sama kekasihnya itu yang pulang ke negaranya. Ditunggu. Nah, akhirnya suatu saat ketemu, sepakat untuk tinggal bersama di Bali, yang orang Belanda itu datang ke Bali dan tinggal bersama di situ. Nah, artinya pertama ketika bikin dokumenter, temanya apa, terus kemudian kita gali sumber-sumber awal dulu. Dari sumber-sumber awal itu kita kembangkan lagi pendalamannya ya, deep interviewnya itu dikembangkan lagi. Apa yang dia ceritakan pertama, semua yang diceritakan itu divisualkan, digambarkan apa yang tokoh-tokoh atau objek-objek untuk bercerita di dokumenter itu yang melakukan testimoni, itu semua yang ditestimonikan itu divisualkan. Setelah itu pendalaman interview atau deep interview itu dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendukung lainnya yang seperti diceritakan mereka juga. Jadi ada yang menceritakan, ada di Bali, di kalau nggak salah yang di Kuta ya, di Kuta ada seorang gay yang dia bisa ngomong secara ilmiah gitu bahwa dia menjadi gay karena kalau di Bali kan antar pernikahan itu harus sama kastanya. Kalau sama kasta rendah atau kasta yang bertentangan, makanya akan dikutuk sama dewa sehingga bisa terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Nah, orang tua mereka itu, orang tua si tokoh yang bisa menjelaskan masalah gay secara ilmiah itu, dia mengaku kalau pernikahan mereka pernikahan orang tuanya itu adalah dari kasta tinggi sama kasta yang paling rendah gitu, yang itu sebenarnya dilarang oleh kepercayaan orang Bali dan pasti akan terjadi sesuatu ya. Akhirnya keyakinan itu muncul bahwa yang dikutuk itu anaknya gitu, ceritanya seperti itu. Dan anaknya bercerita, jadi antara kultur Bali yang dibikin Haridaku saat itu, karena saya sebagai asisten saya melihat apa yang dikemas Haridaku itu akhirnya di situ ada kultur, selain ada teknis dan teori membuat dokumenter tentang interview dan visualisasi testimoni, itu juga ada bagaimana mengkaitkan kultur dengan agama, dengan tradisi ya, terus dengan satu pemikiran ilmiah gitu. Nah, ramuan-ramuan itu dikembangkan lagi. Akhirnya kita sampai menemukan informasi, ada di Bali itu ada namanya Hulu Cafe sama Luna Cafe. Kalau Hulu Cafe itu banyak para waria atau simil-simil itu atau ladyboy itu dia berdandan seperti artis-artis, misalnya Whitney Houston, Toni Braxton, terus Mariah Carey, Celine Dion gitu. Berdandan sesuai posturnya mereka seperti apa, mereka bisa mirip seperti apa, berdandan segitu. Dan di situ ada show di panggung yang mereka lip sync dengan menggunakan suara Whitney Houston. Mereka I will love you gitu kan, I will always love you gitu. Terus dia berdandan dengan sedemikian rupa seperti Whitney Houston. Itu yang disebut Luna Cafe, yang adalah homoseksual yang bagian untuk mereka adalah sebagai perempuannya. Tapi ada cafe Luna itu bagian cafe yang dimana homoseksual itu yang bagian laki-lakinya.
Jadi di situ penampilannya ya kita nggak nyangka kalau mereka itu homo gitu. Penampilannya biasa kayak laki-laki gitu, berdandan necis, rapi gitu. Ada juga yang ngegrunge atau apa, tapi disitulah kafe homo. Nah, di depan nggak jauh dari kafe itu ada alun-alun yang ibaratnya, jadi ketika kita syuting di Luna Cafe, kita dapat informasi lagi, sehari dapat informasi, oh itu di alun-alun situ, depan situ banyak semak-semak orang melakukan praktek seksual di jalanan. Jadi yang ibaratnya prostitusi homoseksual on the street gitu, di jalanan gitu. Jadi akhirnya kita keliling-keliling sampai ada salah satu tokoh yang ada di visualkan sama hari itu, kita minta bisa nggak kamu mempraktekkan transaksi prostitusi di jalanan seperti itu. Oh bisa ya, akhirnya dia di situ matching dengan sok manisnya. Terus kemudian ada berondong yang deketin, terjadi transaksi, tapi kita menggunakan kamera itu ambil dari jauh gitu, sampai yang nggak yang dengar adalah suaranya Hari sama kameramennya lagi ngapain lagi negosiasi. Terus gimana, lagi dibawa tuh ke semak kamu dibuka tuh celananya bla 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 gitu. Nah, itu sangat seru ya, artinya in depth interview, individual, terus pengembangannya, terus pencapaian kultur maupun sainsnya itu menjadi semakin mendalam. Terus kemudian juga dari perjalanan, jadi kita tuh syuting dari kafe ke kafe, dari tempat institusi online dan sebagainya, sampai akhirnya ada informasi apa ya, seperti panti untuk para homo itu yang sudah tua. Mereka mau ngapain lagi kalau sudah tua? Di situ ada kumpulan homo yang sudah tua, harus dikasih satu kegiatan yang apa namanya, mengisi waktu masa tua mereka. Nah, kemudian juga ada satu hal yang kita temukan adalah ada satu kafe yang dimana di situ ada macam-macam ya, yang baik dari swasta maupun negeri gitu, yang pada nongkrong di kafe itu dan mencari dia merasakan kelainan dan mencari sesuatu di kafe itu. Dan biasanya terjadi di Pantai Ganesa. Kalau nggak salah, Pantai Ganesa itu yang terkenal di Bali pada saat itu adalah pantai yang masih semak belukar sekali, banyak semak belukar, di mana biasanya orang dari kafe terus menuju ke pantai situ melakukan hubungan asmara, melakukan hubungan tubuh di semak-semak gitu. Apakah itu ada kelainan dari orang pegawai kantor atau orang pejabat atau aparat gitu ya, mereka melakukan transaksi di kafe, kemudian melakukan hubungan itu yang ibaratnya kalau untuk bahasa mengatakan homoseksual atau gay yang dia itu pelacur itu, mereka nyebutnya Luna gitu. Oh biasa itu kafe untuk nyari Luna gitu, untuk nyari pelacur homo. Nah, di situ kembangan. Dan ternyata ketika kita syuting di situ apa namanya, banyak juga wisatawan asing di Bali itu, yang ada yang dari Asia, dari mana-mana gitu ya, lebih suka di Pantai Ganesa itu karena tidak terlalu ramai, mereka bisa bermesraan berdua gitu kan. Dan itu masih alami, masih semak belukarnya alami di pinggir pantai. Jadi bukan sudah dibikin tempat wisata, pantai yang bukan wisata gitu. Nah kemudian sampai jadi begitu dari hari ke hari, dari syuting ke syuting gitu. Hari selalu menggali objek-objek atau tokoh-tokoh yang mau terlibat di dokumenter yang dia bikin itu. Sampai wah berpuluh-puluh kaset itu syutingnya waktu itu. Dan saya waktu itu juga diminta Hari untuk ngedit juga, maksudnya ngedit offline ya, artinya
saya merangkai maunya hari apa, karena mungkin kecocokan hari sama saya, karena saya coba membaca kemauan hari dan mencoba menerjemahkan hari supaya apa yang dia mau memang bisa terwujud, sehingga sampai ke Bali pun hari masih mengajak saya. Alhamdulillah ya, rezeki saya rezeki dan mendapat rezeki dan mendapat ilmu dari hari. Kemudian kalau nggak syuting itu kegiatan saya ngedit di kantor editing gitu, yang kantor PH-nya. Terus kemudian kalau ada syuting ya udah berangkat editing tinggal. Terus paling ada operator dari kantor PH itu yang harus saya kasih briefing, ini mesti diteruskan ini nih, disusun ini. Biasanya saya nyusun dialog-dialog dulu yang hari mau gitu kan, baru ketika saya harus syuting sama hari, mendampingi hari syuting gitu, operator editornya saya kasih plot, kamu ngisi apa namanya, ngisi editingnya itu diisi sesuai yang diceritakan atau yang dideskripsikan oleh tokoh-tokoh itu. Nah, sampai akhirnya di dokumenter hari ini dia bisa menemukan dari yang homo paling elit gitu, yang orang nggak akan nyangka kalau itu homo, tapi ternyata itu homo yang sangat laki-laki sekali gitu. Sampai paling yang rendahan yang ada di alun-alun itu ya, apa namanya, prostitusi kayak on the street itu. Nah, akhirnya ya, setelah lengkap semua didapat dari sekian puluh kaset gitu kan, kita semua laki-laki yang menjadi krunya, saya, Nyonyo, kameramen, saya, asisten sutradara, Hari Dagu sutradara, terus kemudian ada sound satu dari kantor yang mengikuti. Kita melihat kehidupan itu karena kita pola takdir kita itu normal begitu, melihat kehidupan yang dieksplor sama Hari dengan apa agak stres juga kita. Nah, ketika stres, akhirnya produser, ini Teguh sama Nyonyo udah pada stres nih ngeliat kehidupan homo. Ya udah diajak ke Hard Rock Cafe kan. Di Hard Rock Cafe kita justru malah di situ juga ada homo-homo yang tidak perempuan ya, artinya homo yang bertampil laki-laki gitu. Dia nyalamin, selamat ya kamu bikin dokumenter ini, berani juga nih kalian nih bikin kayak gini. Jadi akhirnya kita yang ingin diajak ke Hard Rock Cafe untuk relax gitu, karena setelah hampir 10 hari gitu melakukan syuting dan editing itu suntukan, karena kita melihat kehidupan, melihat sampai praktek itu. Hari kan maunya praktek, jadi kalau hari itu dieksplor semua hari, nanti urusan itu diedit bagaimana supaya itu menjadi bagian yang mencari bagian-bagian yang menarik gitu kan. Nah, dari situ apa yang dibikin hari itu, hari pun setelah ngedit juga dia baru merangkai apa esensinya, kontribusinya mana gitu kan. Terus baru setelah disusun sudah mulai kelihatan bentuknya, baru ini kayaknya perlu ini, ini perlu dilengkapin gitu ya, semakin dilengkapin semakin dipertajam gitu, sampai akhirnya setelah tersusun semua dan sudah tidak ada syuting semua, preview dengan produser memberikan masukan gitu kan, dengan ada beberapa sedikit perbedaan, tapi akhirnya juga bisa tuntas, udah selesai semua. Pekerjaan saya selesai, akhirnya saya pulang gitu kan. Saya diantar ke terminal lagi sama teman-teman. Terus kemudian dari situ saya pulang ke Pekalongan, tapi karena saya waktu itu masih pingin banget melihat Bromo, belum pernah saya melihat Bromo, jadi dari Bali saya dapat uang berapapun gitu, saya dari Bali saya nginep dulu ke Purbalingga apa yang dekat arah Bromo. Nah, tapi itulah tadi dokumenter yang dibikin Hari Dagu di Bali yang ajak saya itu, dari suatu selembar 2 lembar kertas gitu,
Hari membuat sesuatu yang dia lihat ada di Bali gitu dan hidup di Bali, yang di situ hal seperti itu juga sudah lumrah, sudah banyak. Karena mungkin agama nggak terlalu melarang ya, dari umat Hindu nggak terlalu melarang seperti itu, atau memang tidak tahu gitu. Nah, itu yang dilihat sama Hari, sehingga akhirnya Hari mencari produser dan produser mau memproduksi itu. Nah, itulah pengalaman saya ketika saya menjadi asisten sutradara Hari Daku untuk membuat dokumenter Gay Life in Bali atau Coming Out in Bali ya. Dan apa yang saya ceritakan adalah apa yang saya alami ketika saya mengasistenin Hari Daku. Jadi kalau